Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Wijayanti dari kelas 2D3 ITB dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ketemu lagi dengan basis data lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang Data Warehouse and Decision Support. Pokok bahasannya adalah hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view and decision support. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan data decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi data decision support. Apa itu data warehouse? Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk menganalisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi objek atau topik, terpadu, time variant, dan mudah berubah. Menurut W.H. Iman atau Bapak Basis Data Warehousing. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Menurut Barry Delvin dari IBM Konsultan. Dari data warehouse ke data decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time, model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk PID, lokasi atau log ID, dan waktu atau time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibanding dengan tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umumnya di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales.
Cari total penjualan tiap provinsi. Cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah: yang pertama adalah roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua adalah drill down, adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query STL berikut: select sum s.sales from sales s times t, where s.time id sama dengan t.time id, group by t.year, dan select sum dari sel s.sales from sales s location l, where l.time id sama dengan l.time id, group by l.state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut: select sum s.sales from sales s time t location l, where s.time id sama dengan t.time id and s.time id sama dengan l.time id, group by t.layer l.state. Yang keempat ada slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model sama dengan tipe apa yang akan dimodelkan. Grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Dimensi, dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Ukuran, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, dan type atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel kait. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Query dan analisis, warehouse, integrator, ekstraktor atau monitor, kemudian nilai sumber. Ini adalah arsitektur data warehouse secara lengkap. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file,
catatan transaksi online, kemudian teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, maka uang, pajak, breakfast covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View and Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah kita ditulis query atau definisi view yang baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Create view regional sales, kategori sales rate, S select P kategori, S sales, L state, from products P, sales S, location L, where P.PID sama dengan S.PID and S.logID sama dengan L.logID. Berikut ini menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R kategori, R state, sum R sales, from regional sales R, group by R kategori, R state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang didapatkan pada closeout form, yaitu ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisis data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapat dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dan perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, and dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam rancangan data warehouse adalah process model, level atom, data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Latihan soal. 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support?
Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama adalah desain untuk memanage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas memanage warehouse antara lain backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Yang kedua adalah desain untuk peningkatan performansi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Soal ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis tapi bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif yang dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang bergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi adalah tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibanding tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solars, sur, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key yang dihasilkan sangat rumit. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sort dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. 5. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat tulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.